Tinggal beli aja yang udah ada di situ. Mana disuruh bikinin rainbow cake. Gimana mas? Gimana mas? Udah jadi belum? Belum. Ini makanya lagi ngadukin. Pakai perwarnanya dong, campur sedikit. Iya nanti ini ngaduk dulu makanya. Mas bantuin dulu dah biar cepat ya. Boleh ngadukin nih. Sampai rata atau gimana nih? Sampai rata aja dulu. Kasih air nih kalau kurang encer ya. Ngaduk yang benar. Oh gitu mas. Boleh. Nah, pewarna masih ngomongin soal pewarna. Di samping pewarna-pewarna alami yang tadi saya sudah ceritakan dan juga warna ceritakan di segmen pertama. Nah sekarang saya mau ngebahas soal pewarna sintetis untuk makanan. Nah ini lebih simpel, lebih praktis. Jadi kalau dibandingin kalau pewarna alami yang dari tadi dari daun pandan dan air itu kan harus diolah lagi dalam air. Kalau nggak mau ribet pakai pewarna sintetis untuk makanan itu juga aman. Gimana udah belum? Ini lagi dong pewarnanya dong. Bentar nih. Apa jadi jenuh saya nih? Bukan situ yang bikin. Oh iya. Kok saya lagi? Aduh bener-bener. Udah deh. Kalau melihat makanan penuh warna seperti ini, langsung terbit air liur kan? Sebaiknya makanan berpewarna kita cermati dulu sebelum membeli. Warna alami atau buatankah yang dicampurkan dalam makanan? Masalahnya, secara kasat mata tak mudah loh membedakannya. Kalau menurut aku sih kayaknya lebih ke ini ya, kalau warna buatan tuh warnanya lebih kuat, lebih terang gitu warna-warna yang dihasilkan. Kalau untuk warna alami sih kayaknya warnanya lebih apa ya, lebih ke alam. Nggak bisa, soalnya kayaknya sama aja sih kalau dilihat secara ini kasat mata ya. Kayaknya sama aja gitu, susah ngebedainnya. Yang mana ya? Bingung ya. Dua-duanya pasti enak soalnya nih. Mikir enaknya dulu, baru kemudian mikir yang mana sintetis mana enggak. Bisa jadi yang ini deh. Kalau tidak salah. Tapi kayaknya kok jadi ragu ya. Nggak tahu, nggak bisa ngebedainnya sih. Banyak sih kan sekarang juga yang udah makanan yang mengandung pewarna buatan tuh banyak banget. Jadi susah, nggak bisa ngebedainnya. Memang nggak mudah membedakan makanan berwarna alami atau kimia secara kasat mata. Namun, ini sangat diperlukan, Jeng. Mengingat banyak penjual makanan yang mencari untung besar dengan cara menggunakan pewarna kimia. Fungsi pewarna makanan dalam industri makanan itu sebagai daya tarik mata. Jadi mata itu merupakan visual ya, merupakan visual yang harus dipuaskan. Karena permintaan tinggi dari konsumen, maka lahirlah pewarna industri, pewarna makanan industri yang diizinkan. Biasanya masyarakat itu menyalahgunakan ya karena mungkin biayanya, harganya lebih murah, warnanya lebih tajam gitu. Ketidaktahuan masyarakatnya yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab untuk mendapatkan kemudahan atau keuntungan bagi orang yang memproduksi tadi. Penggunaan pewarna buatan yang khusus untuk makanan atau biasa disebut food grade sebenarnya diperbolehkan oleh pemerintah. Banyak sekali bahan pewarna. Nah, bahan pewarna yang aman dikonsumsi itu adalah bahan pewarna yang bisa didegradasi oleh tubuh kita. Jadi artinya bahan pewarna itu kalau masuk dalam tubuh kita bisa dicerna dan tidak menimbulkan efek negatif atau merusak kesehatan bagi kita. Produk yang bagus otomatis mahal. Tapi kalau pewarna, ada satu istilah internasional yang dibagi sebagai pakem. Selalu yang menyangkut makanan itu disebut food grade. Sama aja dengan plastik. Oh, plastik itu macam-macam. Plastik buat sampah dan plastik buat minuman itu kualitasnya pasti beda. Warna buatan yang diizinkan untuk dikonsumsi adalah amaran dan eritrosin, penghasil warna merah, tatarazin dan sunset yellow untuk warna kuning, fast green FCV untuk warna hijau, dan brilliant blue untuk warna biru. Namun, ada fakta mencengangkan. Penggunaan pewarna-pewarna tersebut ternyata sudah dilarang di beberapa negara, seperti Amerika dan Uni Eropa. Dalam penelitian lebih lanjut, penggunaan pewarna-pewarna tersebut dengan intensitas tinggi dan dalam waktu yang lama akan berbahaya. Di antaranya, menyebabkan kanker dan hiperaktif pada anak-anak. Sayangnya di Indonesia, zat-zat kimia ini masih mengantongi izin edar dari pemerintah. Beberapa bahan pewarna yang di sini masih diperbolehkan, kemudian di negeri lain tidak diperbolehkan. Mungkin di negeri lain sudah melakukan penelitian
sehingga ditemukan hal baru di mana yang tadinya diperbolehkan ternyata tuh memberikan efek yang tidak bagus bagi kesehatan, sehingga muncul regulasi itu tidak diperbolehkan gitu. Nah, mungkin di Indonesia belum dilakukan penelitian ulang, sehingga ya mungkin masih, atau istilahnya belum direvisi lah, bisa saja itu terjadi seperti itu. Seharusnya ada, jadi setelah beberapa tahun itu harus dilakukan revisi, minimal 5 tahun. Maka dari itu, meski masih dianggap aman, pemakaian pewarna-pewarna buatan tetap tidak dianjurkan dilakukan dalam waktu yang lama dan sering. Jadi sebenarnya walaupun itu food grade untuk makanan, tapi kalau berlebihan juga tentunya nggak bagus. Namanya juga bahan kimia ya, Jeng. Bayangkan kalau jumlah yang masuk ke dalam tubuh pengendap dalam jumlah banyak. Bisa bukan muntah karena nggak bisa dicerna sempurna, atau dia mencret atau diare. Lalu kalau ke saluran napas misalnya, ya jadi sesak atau iritasi saluran napas. Yang paling gampang sebenarnya alergi ya, nggak cocok sama zat kimia yang ada dalam bahan makanan sintetis tersebut. Jangka panjang ya bisa menyebabkan ya misalnya kanker, lalu kerusakan dari DNA itu ya. Kemudian ada juga sih laporannya gangguan susunan saraf pusat pada anak. Oleh karena itu, telitilah setiap makanan yang akan masuk ke dalam perut Anda. Membuat sendiri makanan yang akan Anda makan tentu kebiasaan yang paling bijak. Dengan begitu, Anda tahu persis jenis pewarna apa dan berapa banyak pewarna yang Anda masukkan. Memang sih, pewarna alami dan buatan masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Berikut perbandingannya. Harga pewarna buatan memang jauh lebih murah. Cukup dengan pemakaian sedikit, warna makanan sudah merata. Jadi harganya murah gitu. Misalkan 1 ember itu hanya setitik kecil saja sudah cukup merah. Sedangkan pewarna alami memerlukan bahan yang lebih banyak. Memakai pewarna alami artinya kita harus meluangkan waktu lebih banyak. Pasalnya, pewarna alami harus dibuat terlebih dahulu. Sedikit repot sih. Sebenarnya banyak warna-warna alami yang bisa dipakai. Hanya tetap masalah proses dan waktu. Kalau kita mau warna kuning mungkin bisa pakai labu, tapi labu kan nggak bisa dipakai begitu saja. Harus labu agak dikeringkan, nanti diambil sarinya. Kekurangan lain pewarna alami adalah soal aroma. Seperti aroma kunyit yang akan aneh jika dipaksakan dicampurkan ke dalam adonan kue. Biasanya kalau warna yang namanya food grade yang dibikin industri itu enggak. Dia hanya ada warna. Tapi kalau warna yang alami, misalnya kita pakai kunyit, untuk warna kuning pasti ada warna, kita rasa aroma daripada kunyit. Warna buatan juga memiliki varian warna yang lebih banyak. Sedangkan pewarna alami akan sangat tergantung dari warna-warna tanaman atau buah yang ada di sekeliling Anda. Terakhir nih, pewarna buatan tentu lebih tahan lama ya. Sementara pewarna alami hanya bertahan 1 hari saja. Kita kalau dengar kata sintetis langsung berpikiran negatif ya. Padahal yang alami juga kan dia kestabilannya kan juga perlu dipertanyakan kan. Habis kita olah, sebaiknya segera dimakan dalam kondisi segar. Namun, jika Anda terpaksa harus membeli jajanan atau makanan di luar, maka Anda harus pintar membedakan yang berwarna alami atau buatan. Bagaimana caranya? Hanya di warna ya, karena di balik warna banyak cerita.